Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kami mengingat akan peristiwa besar yang Tuhan kerjakan bagi dunia yang hina dan fana ini kepada kami, yaitu orang-orang yang berdosa, yang mendapat bagian dalam rencana Tuhan sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, masuk di dalam keselamatan yang besar melalui penebusan Kristus Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh beri kesempatan kepada kami untuk kembali mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan pencerahan dalam pikiran hati kami, supaya kami dapat memahami dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini renungan kita bertemakan jeritan darah Kristus. Kalau kita memperhatikan, kita membaca di dalam Ibrani pasal 12, ayat yang ke-24, di situ firman Tuhan berbunyi demikian. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa surat ini membuat sebuah perbandingan antara darah Habel dan darah Kristus? Ini sesuatu hal yang luar biasa, di dalamnya mengandung makna secara teologis. Ya. Bicara mengenai darah dalam konsep orang Ibrani itu sangat jelas sekali. Kenapa demikian? Karena bagi orang Ibrani, darah adalah tempat pusat kehidupan, atau bahkan diidentikan dengan kehidupan itu sendiri. Kalau kita memperhatikan dalam Kejadian 9 ayat 5, Imamat 17 ayat 11, di situ peringatan keras bagi Ibrani, ya, orang-orang Israel, jangan sampai mereka mengkonsumsi darah. Kenapa demikian? Barang siapa yang mengkonsumsi darah, maka orang itu harus dibinasakan. Darah adalah nyawa, dan di dalamnya itu ada kehidupan. Dan ini konsep ini begitu kuat dalam pemikiran orang Ibrani. Ya. Oleh karena itu, hidup adalah milik Allah, maka darah memiliki peranan mendasar dalam diri manusia. Lalu mengapa Alkitab membicarakan bahwa darah Kristus lebih kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada darah Habel? Apa artinya dan apa bedanya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menarik ke belakang tentang Habel, di situ sangat jelas dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Di situ menceritakan tentang Kain dan Habel. Ya. Mereka adalah anak Adam. Habel adalah adik daripada Kain. Dia pekerjaannya seorang peternak. Ya, ketika mempersembahkan, dia mempersembahkan yang sulung dari hasil ternaknya. Dan dikatakan dia hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan juga pada saat dia mempersembahkan, maka persembahannya diperkenan oleh Tuhan. Berbeda dengan kakaknya yaitu Kain. Persembahannya ditolak oleh Tuhan. Nah, dari peristiwa ini kita melihat bagaimana kecemburuan daripada Kain begitu luar biasa. Rasa iri hati dalam Kain begitu luar biasa. Dan pada saat iri hati itu terus dibuahi, ya, maka menghasilkan sebuah tindakan yang menghilangkan nyawa daripada adiknya. Kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian pasal yang keempat itu, ayat yang ke-8, dikatakan ketika mereka di padang, yaitu Kain dan Habel, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh adiknya. Lalu firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu?
Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Perhatikan kata di dalam ayat yang ke-10. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Dari Ibrani 12 ayat 24 tadi dikatakan, darah Habel dan darah Kristus. Darah Kristus berteriak menjerit jauh lebih keras daripada darah Habel. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jeritan darah Habel dikatakan di situ sampai di hadapan Tuhan, sampai di tata Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada Kain, apakah yang telah kau perbuat? Karena darah itu telah bersaksi, darah itu telah berteriak kepadaku dari tanah itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, darah Habel berbicara kepada Allah untuk menuntut balas perbuatan kakaknya si pembunuh itu, yaitu Kain. Jadi Habel sudah mati, tetapi darahnya tetap berbicara di hadapan Tuhan. Dia menuntut keadilan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di sini bahwa dosa yang dilakukan oleh Kain harus diperhadapkan dengan keadilan Tuhan. Dan di sini gambaran yang kita dapatkan tentang darah Habel yang berbicara, tentang darah Habel yang teriak di hadapan Tuhan. Ya. Dosa tidak bisa ditutupi dengan segala upaya dari apa yang dibuat oleh manusia. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9, Tuhan berfirman kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Tuhan tahu persis apa yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya. Tapi di sini Kain tidak jujur. Ketika dia membunuh dan Tuhan bertanya seperti itu, yang namanya Kain berusaha menutupi dosanya dengan caranya sendiri. Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Ini adalah usaha daripada Kain berusaha melarikan diri dari fakta dosa yang dia perbuat. Dia berusaha untuk menyembunyikan dosa itu. Dia berusaha untuk menyelesaikan dosa itu dengan kekuatannya sendiri. Apakah aku penjaga adikku? Aku tidak tahu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Kain merupakan gambaran daripada orang di luar Kristus yang tidak percaya kepada Kristus sehingga berusaha untuk menutupi atau menyelesaikan dosa dengan usahanya sendiri atau dengan kekuatannya sendiri. Dan ini justru dosa itu akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan orang yang bersangkutan. Kita akan lihat bagaimana orang yang berusaha untuk menyelesaikan dosa dengan kekuatannya sendiri, ya, dengan hikmatnya sendiri, maka justru keadilan Tuhan yang akan datang. Dampak dari usaha menyelesaikan dosa dengan kekuatannya sendiri, kalau kita perhatikan ayat yang ke-11. Hidup Kain dalam kutuk. Ya. Kalau kita tarik benang kepada peristiwa penyaliban di situ, dalam kitab Galatia dengan jelas bahwa orang yang tersalib adalah orang yang terkutuk. Dan ini dampak daripada dosa itu sendiri. Konsekuensi daripada dosa itu sendiri. Dan inilah yang dialami oleh Kain pada saat itu berusaha untuk menyelesaikan dosa dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya sendiri. Justru kutuk itu menjadi bagian dalam hidupnya. Yang kedua,
dia sulit mendapatkan rezeki dalam ayat yang ke-13. Mungkin mendapatkan banyak secara materi, tetapi dia tidak bisa menikmati hasil dari apa yang ia kerjakan. Dan inilah fakta dari orang-orang yang di luar Kristus. Dan yang ketika terhantui dengan perasaan bersalah. Bisa saja orang ini seolah-olah kehidupan saleh dan lain sebagainya ketika dia menyelesaikan dosa dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya sendiri, maka begitu banyak perasaan-perasaan yang menghantui di dalam dirinya, ya, dan jawaban-jawaban yang pasti tentang keselamatan jiwanya. Maka di sini Kain pada saat itu ketika dia menutupi segala dosanya, justru dia terhantui dengan perasaan bersih. Bahkan kalau kita perhatikan, dia menjadi pelarian, ya kan? Jadi orang yang berusaha menutupi dosanya justru menjadi pelarian, takut menghadapi Tuhan, menjauh dari Tuhan. Dan yang berikutnya yang keempat, dia hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Habel ketika dibunuh, darahnya menghadap kepada Tuhan dan berteriak kepada Tuhan untuk menuntut keadilan supaya Kain dijatuhi hukuman oleh Allah. Jadi dosa selalu diperhadapkan dengan keadilan Tuhan. Dan di dalam keadilan Tuhan itulah hukuman menanti dosa itu. Jadi tidak bisa yang namanya dosa diselesaikan dengan kekuatan sendiri, dosa diselesaikan dengan usahanya sendiri, tidak akan mungkin ya manusia sanggup. Dan kalau dosa diselesaikan dengan kemampuannya sendiri, maka akibatnya begitu fatal bagi manusia. Kita kembali di sini dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-24 diperbandingkan darah Habel dan darah Kristus, dan dinyatakan di situ darah Kristus jauh lebih kuat berteriak di hadapan Allah daripada darah Habel. Kenapa demikian? Karena darah Habel mewakili hanya dirinya sendiri. Sedangkan darah Kristus jauh lebih kuat. Kenapa demikian? Karena darah Kristus mewakili semua orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tidak semua pada umumnya, tetapi semua hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk dalam rancangan keselamatan yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus jauh lebih kuat daripada darah Habel. Dan dikatakan dengan jelas di situ, ketika Tuhan mengambil posisi orang yang berstatus sebagai orang yang berdosa, maka keadilan itu harus diperhadapkan dengan dosa itu. Dan ketika keadilan Allah dijatuhkan melalui pribadinya, yaitu Kristus Yesus, maka di situ kematian harus dialami, tidak mungkin tidak. Ketika Kristus berada di kayu salib, berteriak, darahnya berteriak, dan teriakan itu membawa orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang percaya padanya, terhisap di dalamnya. Dan teriakan itu berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara-saudara, teriakan ini begitu kuat karena Kristus mewakili banyak orang, yaitu semua orang-orang pilihannya. Ya. Tidak mewakili dirinya sendiri. Berbeda dengan Habel, darahnya berteriak kepada Allah menuntut keadilan Allah terhadap dosa yang diperbuat oleh Kain.
Habel hanya mewakili dirinya sendiri. Dia sanggup mewakili dirinya sendiri dan dia tidak akan mungkin bisa mewakili orang lain. Sedangkan Kristus darahnya mewakili semua orang-orang pilihannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan dikatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sekali lagi, berbicara tentang dosa, maka tidak lepas berbicara tentang darah. Kalau konsep orang Jawa, itu kalau bikin bancaan selamatan gitu ya, apapun juga diselamati, ya, itu selalu harus ada darah yang ditumpahkan, dan itu adalah darah ayam gitu ya, bikin tumpeng. Jadi sebelum acara dimulai itu harus menyembelih ayam, ya, darah harus ditumpahkan. Di tempat yang lain Toraja, kalau bikin acara hajatan apapun, maka darah kerbau pun harus tertumpah, kan gitu kan. Di Batak beda lagi. Ya, kalau bikin acara sesuatu supaya selamat dan lain sebagainya, maka darah babi tertumpah kan. Darah, dan darah berbicara. Dan inilah firman Tuhan berbicara kepada kita, menunjukkan hanya darah Kristus yang sanggup berteriak kepada Allah dan menyelesaikan dosa. Dan ketika teriakan itu sampai kepada Bapa, maka keadilan Allah dijatuhkan dan di situ penyelesaian terjadi. Dan benar luar biasa, Tuhan katakan seruan di atas kayu salib. Semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Dengan tertumpahnya darah itu. Darah Kristus berhubungan erat dengan kurban persembahan dalam perjanjian lama. Darah Kristus mengampuni dan mendamaikan orang berdosa. Orang berdosanya yang ditebus oleh Kristus. Sebagai kesimpulannya, darah Habel mewakili dirinya sendiri. Sedangkan darah Kristus mewakili seluruh manusia berdosa. Sebagai perwujudan nyata dari darah kurban-kurban persembahan untuk pengampunan dosa dalam perjanjian lama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini jelas Habel dan Kristus diperbandingkan supaya kita melihat bahwa karya keselamatan tidak ada di tempat yang lain. Karya keselamatan tidak akan mungkin sanggup dikerjakan oleh manusia. Karya keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Karena Kristus berteriak jauh lebih kuat daripada darah-darah yang lain. Percayakah kita akan hal ini? Biarlah kita beriman dan mengabarkan tentang karya terbesar salib Kristus kepada dunia yang fana ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini kami boleh merenungkan karya keselamatan yang begitu dahsyat dan luar biasa yang Engkau kerjakan bagi kami orang yang berdosa. Tidak ada kata selain kami bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat kami berikan kepada Tuhan selain hidup kami untuk terus mewartakan
Kristus kepada dunia ini, kami merindukan orang lain pun mendapatkan bagian keselamatan, mendapatkan bagian rancangan Tuhan yang besar ini. Untuk itu Tuhan, biarlah hati kami berkobar-kobar untuk memberitakan hanya darah Kristus yang sanggup memberikan pengampunan, hanya darah Kristus yang sanggup memberikan penebusan dosa bagi manusia yang berdosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu pada saat pagi hari ini boleh berbicara kepada kami dan mengingatkan akan karya yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Untuk itu kami berdoa seluruh jemaat-Mu di seluruh dunia yang hari ini mereka yang akan bersekutu dengan Tuhan, mereka memperingati rentetan Paskah. Mulai hari ini kiranya Tuhan Engkau berkati gereja-gereja Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian pelayanan hari ini, supaya dengan setia memberitakan salib Kristus, dan banyak orang memandang kepada salib Kristus itu, dan banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Kau berkati kami semua dalam aktivitas hari ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong pelayanan kami masing-masing, sehingga melalui pelayanan kami, nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Ibu saya kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah rahmat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai saat ini hingga selama-lamanya. Mari yang diberkati oleh Tuhan kita bersama berkata, amin. Tuhan memberkati.